Tujuan pendidikan Islam. Tujuan merupakan sesuatu suasana ideal yang ingin diwujudkan secara umum. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap yang diharapkan agar seseorang menjadi lebih baik. Menurut Dr. Zakia Darajat, bahwa tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan yaitu pribadi seseorang yang menjadi insan kamil, yang artinya manusia utuh rohani maupun jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan individu. Tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Nilai-nilai ideal itu mempengaruhi dan mewarnai kepribadian manusia, sehingga menggejala dalam perilaku lahiriah. Dengan kata lain, perilaku lahiriah adalah cermin yang memproyeksikan nilai-nilai individual yang ada di dalam jiwa manusia. Tahapan-tahapan dalam proses pendidikan berlangsung dalam 3 bagian. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan akal. Yang dimaksud dengan berkaitan dengan akal adalah sejalan dengan berbagai petunjuk Al-Quran yang banyak mengunggah akal manusia untuk digunakan dalam transformasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, pendidikan jasmani. Manusia sebagai khalifah, sebagaimana yang berkali-kali disebutkan, memerlukan kekuatan jasmani untuk mengelola alam ini secara proporsional. Yang ketiga, pendidikan rohani, yakni pendidikan Islam harus bertujuan untuk membina jiwa manusia menjadi lebih baik. Tujuan pendidikan berdasar pada individu atau pribadi. Yang pertama, tujuan pengabdian kepada Allah. Yang kedua, menyiapkan individu untuk memimpin. Yang ketiga, membentuk dan meningkatkan akhlak dalam konteks pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan sosial. Tujuan pendidikan sosial adalah pembentukan kepribadian yang utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Identitas individu di sini tercermin sebagai al-nas yang hidup pada masyarakat yang plural atau majemuk. Tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Atiyah Al-Abrasi. 1. Persiapan untuk mencari rezeki dan memelihara segi kemanfaatannya. Pendidikan Islam tidak hanya bersifat agama atau akhlak, tetapi juga memberikan perhatian pada segi pemanfaatan pada tujuan-tujuan kurikulum dan aktivitasnya. Yang kedua, menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan peserta didik. Pendidikan Islam juga memperhatikan sains, sastra, kesenian dalam berbagai jenisnya. Yang ketiga adalah mempersiapkan tenaga profesional yang terampil. Pendidikan Islam tidaklah lupa mempersiapkan peserta didik untuk mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat adalah pendidikan merupakan usaha untuk membimbing dan mengembangkan peserta didik secara optimal agar nantinya mereka mampu berperan aktif di masyarakat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.